Halo, Halo. para sobat. Kita sekarang mempunyai, lihat ke sini Mas. Oh, setia. Oh, Cetar. oke. Nah, itu adalah titik kameranya. Sekarang kita mau memulai sebuah channel YouTube yang isinya adalah seputar ya ngobrol-ngobrol aja. Buat apa yang hits lah ya. Iya, sama seperti Soleh Solihun, Panji, Deddy Corbuzier, semualah. MLI juga kan lu pada isinya ngomong doang kan lu, ngomong doang lu, bacot. Nah sekarang channel ini juga channel ngebacot doang. Jangan Iya. bacot aja. Iya, Mas. Bacot Kita apa? kita manggil para netizen ini kan sobat, ya kan? Sobat. Solidaritas Bacot. bacot. Oke, sekarang edisi pertama kita lagi Ini kita pertama ya. iya pertama lah. Kita pertama berdua. Iya. Pertama sih. Mau ngomong tentang si itu tuh yang lagi ngetren tuh. Film barunya Joko Anwar, Perempuan Tanah Jahanam. Ramjadah. Sadar perempuan tanah jahanam ya. Belum nonton ya kita ya? Belum. Mas Erwin belum nonton? Belum. Oke. Belum. Nggak punya uang. Nggak Belum. boleh. Kalau gue ngakunya nggak punya waktu, ya kan? Kalau gue jujur, no money. Nah, di channel ini kita saking sederhananya, Iya. kita mau Nggak ada editan. editan. Langsungan. Ini ya. Soleh, you inspire us. Ini edisi hardcore. Hardcore. Dan kita mau nonton bersama-sama di handphonenya Mas Heru trailernya. Gue belum nonton gue. Coba ya. Gimana? Ah, iklan lagi. Sebentar gue putar dulu. Bisa gak gue putar nih? Oh nggak bisa. Terus saya. Ini nih. Gue nyesel banget ngajak lo bisnis. Tapi lo habis, makanya lo maksa. Kan gue juga yang mau. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Mana? Tuh. Orang tua itu gak terlalu penting. Ya tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih. Apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya bang, desa itu tuh desa tempat kecil mbak, nggak ada Mobil apa-apa. itu ya. Guling gitu. Sih kok banyak banget ya orang anak kecil. Kuburan. Serem amat. Gimana tuh? Ya. Aduh, iklan. Terus biar aja terus. Terus. Oh, orang lahirin. Gitu ya. Tapi kayaknya kok ini si Arya Bayu ya. Itu tangannya dia atau tangannya orang lain? Nah itu dia nggak tahu. Orang lain kayaknya. Buku Sunakin. Itu jadi dukunnya kali ya. Nah itu dia. Kesalahan yang harus aku hapus. Udah lewat. 17 Oktober kemarin dong. Iya. Udah lewat. Oke. Lalu ya. Nyalain dulu belakangnya. Oke, balik lagi. Bolak balik, sorry nih. Oke, filmnya tadi trailernya berisi tentang orang yang pulang ke kampung kali ya dia. Jadi katanya sih gitu. Tapi kita mau lepas dari ini deh. Dari review banyak lah ya. Terus ke Ya kuburan. dari kayaknya ada orang yang di kota, kemudian dia balik lagi ke kampung, ke desa. Terus Nah, itu pasti ada satu hal yang menggerakkan orang kan kalau dari desa ke kota kan biasa ya. Ini dari kota kembali ke desa. kembali ke desa. Liburan apa? Nah, itu dia. Orang bisa kembali ke desa, bisa vacation, bisa ada acara keluarga, bisa apa ya? Usaha. Karena di kota bangkrut. Misalnya, bisa juga bersembunyi dari kenyataan. Dari kenyataan kayak lu dulu
Enggak, kayak ada film gitu tuh, mafia yang dia kabur sekeluarga tuh, The Family. Oh, Robert De Niro. belum tahu, Mafia. belum tahu. Keren tuh. Dia ke desa. Pindah ke desa kecil. Terus dia ya semuanya dia dengan istrinya dengan 2 anak semuanya mafia semua. Istrinya belanja di supermarket diomongin apa segala macem, nyalain gitu kan tabung gas. Pas dia keluar, tabiat masih sama ya. Tabiat masih sama. Tapi pasti ada yang ini kayaknya perempuan semua kan ya, hanya ada Aryo Bayu dengan beberapa laki-laki di sana lah ya. Tapi yang laki di sana mungkin hanya sebagai latar saja, bukan tokoh utama lah ya. Bukan tokoh lah, figuran. Sementara Aryo Bayu pasti tokoh itu. Oh iya. Dan kita diperlihatkan pada satu scene di mana dia itu sedang melakukan sesuatu dengan ember yang isinya air, nggak tahu air itu isinya darah atau apa, karena tadi lihat nggak layarnya tuh semuanya kayak merah semua gitu. Kayaknya Joko Anwar tuh seneng banget dengan layar merah seperti memang itu. Merah itu kan bikin itu banget ya, bikin tegang, bikin serem gitu. Iya. Kayak di Pengabdi Setan itu pun demikian. Kayak di Gundala juga kayak gitu. Ya, warnanya seperti gitulah ya. Tapi ya gitulah. Belum nonton gue. Belum nonton. Gundala. Nonton dong. Ya nanti kalau ada yang membiayai. Nanti Bang Joko ngasih kita uang. Boleh. Jadi oke lah, kita hanya mencoba memprediksi aja. Yang sudah nonton jangan spoiler. Nah, apa yang kita omongin bisa disalahartikan ya. Bisa banget. Jadi ini justru itu yang kita sepakat ya. akan jadi slogan kita kan. Silakan disalahartikan. Ya, kalau salah ya salah. Selalu sendiri nggak salah artikan. Jadi sepertinya memang film ini dibuat dengan dua tempat gitu loh. Ada yang kota, ada yang desa gitu kan. Dan kayaknya desa tuh jadi kayak pusat tragedi gitu loh. Dan ini kan memang kayak tipikal banget sih film horor Indonesia gitu kan. Saya nggak tahu apakah ini film horor atau enggak, tapi thriller lah ya, pasti thriller. Ya, karena kalau bicara tentang Bang Joko kan senangnya main ini ya, main slasher ya. Potong-potongan gitu deh. Gitu ya. Ya, waktu zamannya Modus Anomali pun udah demikian ya. Jadi kita berpikir ya mungkin memang banyak darah lah di sini ya, karena memang semuanya banyak darah. Dan cita-cita jadi tukang daging kali dia. Kerjalah di pasar Bang Joko, jangan kau jadi tukang film. Ya, jadi kayaknya sih seperti itu sih Mas. Cuma memang yang menarik di sini justru perempuan-perempuan itu banyak banget di situ gitu loh. Dan cantik-cantik. Tapi main film serem ya. Nah itu dia gitu loh. Kenapa orang cantik main di film serem? Kan nah itu sebuah pertanyaan, iya. Kontras. Apa yang membuat Joko Anwar memasang Tara, Basro, Christine Hakim juga, waktu mudanya cantik. Terus ada siapa lagi tuh banyak, belum kenalan sih. Mungkin setelah ini kita kenal. Iya, nanti kalau kita udah nonton kita bikin review lagi. Ya, kan? Iya dong. Sekarang nih masih so tahu aja dulu. Kapan kita nonton? Ya nanti lah. Ya, kan? Kalau udah ada waktunya. Ya. Jadi kenapa kok para wanita yang cantik itu ada di dalam sebuah desa yang terpencil? Karena terpencil ya. Tadi kan belum pernah, gue nggak pernah lihat tuh ada masuk gitu pakai delman gitu kan. Gue dulu pulang kampung selalu pakai delman sih. Oh iya, di mana tuh daerah? Di Sukabumi ya, padahal kota Sukabumi ya. Maksudnya kita naik mobil terus berhenti lah di perbatasan, habis perbatasan tuh ada stasiun bis gitu, terminal bis gitu. Terus kan ada mangkal-mangkal delman gitu kan. Nyokap selalu bilang, "Yuk, mau ini nggak? Mau naik delman?" Ya mau lah gitu kan. Naik delman mah. Ya mungkin kalau sekarang mahal juga sih dihitung-hitung ya. Iyalah. Rumput juga udah jarang. Kasihan kudanya. Sekarang udah jarang juga di sana. Jadi itu ya dari kota desa. Cewek cantik. Cewek cantik tapi ada di adegan menyeramkan. Adegan menyeramkan. Jadi kayak ada. Padahal kalau lihat cewek cantik itu kan biasanya menegangkan. Iya, yang tegang. Beda, tapi menegangkannya secara berbeda. Gue mau ngomong nggak enak. Iya. Karena kelihatan mukanya ya. Kemarin-kemarin jadi ceritanya kita kan sempat
pakai radio spoon tuh. Iya. Cuek banget Mas Heru. Ya. Kenapa? Karena mukanya nggak kelihatan, cuma suaranya doang. secara gue udah mulai terkenal sekarang. Yes. Lihat aja di Google, silakan lihat wajah saya. Aib semuanya. Oke, terus apa lagi? Cewek cantik dan Cantik, menegangkan. ya. Terus Terus hal yang menarik gitu loh. Itu kayak ada yang perempuan tadi tuh kayak digantung gitu loh. gantung terbalik. Gantung Ya. terbalik gitu kan. Apa dia? Upside down gitu kan. Seperti apa ya, ada penyiksaan. Terus Iya. ada senjata. Kayak film mafia sih. Iya. Soalnya begini, kalau kita mau membuat orang digantung terbalik, itu susah loh, Enggak. ya kan? Iya. Kayak saya nih, 90 kg, siapa yang mau menggantung saya terbalik? Iya kan? Kalau bukan kita sapi gitu ya, Nah. digantung nggak apa-apa. Iya. Tapi Gantung iya, terbalik. Susah mungkin banget gitu mungkin loh. karena ringan itu ya. Terlalu Jadi banyak effort lah dibuat kalau itu, iya. Kenapa gitu ya? Jadi itu kan ada modus penyiksaan. Dan buat apa disiksa? Nah, Apakah dia menyimpan rahasia? nah, Harus apa dikeluarin. memang dia memang layak untuk dihabisi Hmm. atau berkaitan dengan sesuatu gitu ya? Tadi ada kata-katanya Kristen Hakim yang jelas ya, Nah. bahwa kamu adalah kesalahan yang harus kuhapus gitu ya. Nah, salahnya apa? Nggak Salahnya ngerti. apa? Kalau di sekolah memang kalau kesalahan harus dihapus sebenarnya. Jadi dikasih Pensil dihapus. Ya. hapus, nah penghapus. Kalau komputer enak, tinggal Delete. Ctrl Z, Ctrl Z, undo. selesai. Enak. Tapi tidak dengan kekerasan ya. Enggak. Sebenarnya teknologi itu membuat kita nggak ini ya, nggak jadi keras. Kalau kita delete file terus berdarah-darah, serem juga. Banyak darahnya gitu kan. Iya. Siapa yang ngompol nih? Bilang begitu lagi. Itu basah-basah apa? Darah, Bu. Ya apalagi ya Mas ya, yang bisa dilihat di sini. Oh, salah satu sih yang dominan juga. Gue kadang-kadang pernah coba waktu nonton film Pengabdi Setan tuh, gue matiin itunya apa namanya, soundnya. Nah, akibatnya? Nggak ada takut. Jadi nonton adegan yang serem, Iya, udah aja di ceklek, matiin, matikan aja. mute. Ya udah kayak nonton film dokumenter. Nah, itu Tapi itu- tips yang menarik ya buat para netizen Budiman. karena Kalau Anda takut. anakku bilang, jadi saya sudah punya anak ya. Gitu. 3. Di Anak saya baru 1. tambah 2 nih. Tambah. Oke. Sudah didoakan tiap malam. Belum aja ini. Jadi Coming soon. yes. Jadi Audio itu audio berpengaruh. tadi anak saya tuh bilang, kok kenapa ya film horor itu selalu suaranya begitu ya Pak ya? Bikin sakit. Itu waktu itu ada mahasiswa yang buat film dan aku coba melihat itu kan. Anakku lihat, ini filmnya siapa? Ini filmnya mahasiswa apa? Kok suara musiknya begitu sih Pak? Oke, coba dimatikan. Nggak ngeri gitu. Nggak ngeri. Nah, ternyata memang Ngeri untuk itu dari membuat suara dong ya. iya, membuat film horor yang bagus mungkin ya. Ini kan kita ya siap disalahartikan, silakan ya. Silakan disalahartikan. Itu kita juga salah arti juga mungkin Ya. ya. Mungkin juga karena efek atau faktor dari musik sendiri itu. Kan sekarang musik, coba lihat, yang paling banyak itu string. Iya. String itu tidak dibuat menjadi harmoni gitu, tapi jadi disharmoni. Wih, bahasanya. Jadi kalau pakai selo tuh dibuat klik gitu aja udah kayaknya tuh sudah Merintih banget sudah gitu ya. merintih gitu loh. Kita waktu kemarin nonton Joker beberapa kali kan Nggak sinkron. nggak sinkron. Film yang begitu thriller, yang begitu seru, Iya, dengan lagu oldies. iya, nah itu Smile, seperti itu That's juga. Life, Ya. segala Nah, macam. kayaknya saya yakin nih di filmnya Bang Joko nih pasti ada seperti gitu. Karena dulu zamannya beberapa filmnya dia pasti selalu ada lagu oldies sih, minimal di Pengabdi Setan ya. itu ada seperti itu. Berarti udah kebaca dong Ya, Joko Anwar. mungkin yang nggak kebaca adalah sampai seberapa jauh plot itu berjalan. Atau ada twist-twistnya gitu kan. Itu dia. Karena memang trailer itu kan, trailer seperti gini kan memang memaksa curiosity kita. Benar.
rasa ingin tahu kita untuk apa sih ini dan Iya, sebagainya gitu. tahu tapi nggak tahu banget. Nggak tahu, gitu tahu kan. tapi nggak tahu Makanya banget. kita so tahu di video Ya. ini gitu kan. Kayak misalnya gini nih, perempuan Tanah Jahanam itu dia kan bercerita, oh kita tahu nih ada orang yang pergi ke desa, terus di desa dia dikejar-kejar, akhirnya dia sampai diikat terbalik gitu kan. Ada dukunnya, Ada perempuan yang Ada itu perempuan ya, dukun. yang dominan. ya. Nah, plot twistnya di mana? Plot twistnya di Mesti ada, kalau enggak ya kalau begitu doang ya maksudnya ya berarti bener-bener nggak seru, nggak bagus filmnya kalau udah kebaca banget Udah kebaca. dari trailer kan. Tapi itu akan menjadi luar biasa kalau misalnya apa yang kita katakan ini ternyata salah arti. Ketika ternyata nggak seperti itu, ternyata Yes. malah lebih hebat. Iya. TOPBG itu deh ya. Ya. Karena memang dari ini juga sebenarnya dari judulnya juga sebenarnya udah menarik loh. Dulu kalau nggak salah kan namanya bukan Perempuan Tanah Jahanam awal. Yes. Apa sih itu impetigor apa itu loh? Tigor Iya itu, itu Susah istilah ya? susah. Tapi ada gor-gor itu kan berarti Oh, tentunya tahu ya, berdarah-darah. ya, berdarah ya. Tapi karena ini sebenarnya katanya proyek yang sudah lama, Yes. sudah cukup lama. Nah menariknya kata-kata Perempuan Tanah Jahanam secara struktural, jadi secara linguistik malah tambah susah lagi. Oke. Jadi perempuan Tanah Jahanam itu bisa diartikan dua minimal. Satu, perempuan yang memang berasal dari Tanah Jahanam, atau perempuan Tanah Jahanam yang memang katakanlah di dalam dirinya sendiri itu memang sudah jahanam gitu. Perempuan. Ngerti maksudnya? Tapi kan begini, jahanam itu artinya apa? Nah, jahanam itu kan sama seperti Kayak durjana ya, jahat. ngeliat, iya, Iya. kalau ngeliat ada orang yang kita sebel banget, Jahanam, gitu kan. jahanam itu kata yang cukup keras sebenarnya, tapi Iya. sudah lama nggak dipakai. Iya. Dan Bang Joko pintar sekali untuk mengambil istilah ini, jadi terkenal sekarang. Sebenarnya bisa aja mengatakan perempuan tanah bangsat, gitu kan. Perempuan tanah bajingan, gitu kan. Tapi nggak dipilih itu. tapi nggak dipilih itu. Jahanam itu tampaknya memang lebih kayak jahat gitu ya. Entah Jahat dan 6. jahat dan enam, jahat jahanam. Saya. Tapi kalau dari sisi apa namanya keagamaan gitu kan, yang saya tahu nih di apa namanya agama Islam misalnya gitu ya, itu tanah apa jahanam itu adalah neraka jahanam. Oh Kan. ya, hubungannya seperti itu ya. Ya, sementara di agama Kristen misalnya Gihonim mungkin gitu ya, ya pokoknya Gihonim gitu apa jahanam juga gitu loh. Iya, itu iya. itu adalah neraka. Iya. Itu adalah tempat di mana banyak kertak gigi apa Iya, sih iya. dan ya pokoknya serem lah gitu. Ya, tempat yang Neraka tidak lah. diinginin entah hidup lah. Ya neraka lah pokoknya. Nah, jadi memang kemungkinan untuk menafsirkan dari judulnya saja juga sebenarnya menarik ya. Perempuan Tanah Jahanam, perempuan dari Tanah Jahanam, atau perempuan memang dia lahir sebagai jahanam begitu saja. Bisa jadi. Nah, Jadi orang jahat gitu ya. ya pertanyaannya siapa yang menjadi perempuan Tanah Jahanam? Apa yang cantik itu? Tara Basro. Mbak Tara atau Bu Christine Hakim atau yang lain? Karena kalau lihat ada trailer satu lagi itu juga menarik tuh, yang kerasa enggak? Kerasa. Oh. Yang itu kan ada tuh kan Iya, dengan iya, muka itu. nakal gitu. Kerasa enggak? Gitu kan. Ketawanya gitu. Jadi ingat teman kita ya. Iya. Yang suka bilang sakit. Udah ya. Ya. Oke. Jadi Nah, minimal kita memberikan, kalau orang biasanya memberikan apa ya, review ya. memberikan penjelasan. Ya, kita memberikan disreview. Kita memberikan ketidakjelasan. Tidak Karena jelas. banyak sekali cabang-cabang yang Ya. mungkin bisa terjadi gitu Ya. kan. Seperti bola kadang di atas kadang di bawah kan. Ya, tapi seringkali dengan cara itu kita bisa menemukan pemaknaan yang paling dalam loh. Nah, jadi kita biarkan pemikiran kita liar dulu. Ya, betul. Nanti di film itu baru jelas Nah, ceritanya silakan. dan baru bisa disimpulkan. Ya, ibarat- kalau bisa disimpulkan. Betul, kalau bisa disimpulkan, ibaratnya gini, kita kadang-kadang kalau jalan tuh takut untuk tersesat ya. Padahal tersesat itu sebuah kesempatan untuk kita menemukan jalan lain. Sebuah Iya, pengalaman. itu. Keren. Jadi ini adalah ya kalau ini, asik dia asik. kalau ini menyesatkan Anda ya silahkan disalah.
artikan. Oke, tonton filmnya. Tonton filmnya, dukung terus film Indonesia ya. Yoi. Saya punya pesan itu pokoknya. Review ini silakan disalah artikan. Disalah artikan. Bye.